Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Presbiter, IPB Jemaat Sejahtera. Malam ini kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita di rumah akan beribadah, melaksanakan kehidupan ibadah keluarga yang merupakan ibadah keluarga terakhir tahun 2020, dan kita diajak untuk menghayati tema sesuai bacaan Injil. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan kata sambutan yang mewakili pelaksana harian Majelis Jemaat, akan diwakili oleh Ketua 5 Penatua Roli. Kami silakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tak terasa kita sampai pada hampir di penghujung tahun 2020, di mana hari ini kita beribadah keluarga, ibadah yang penutupan di tahun 2020, dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita semuanya mesti bersyukur bahwa kita masih bisa bergereja, walaupun sudah tutup sementara, tapi kita bergereja kembali. Lalu kita melakukan ibadah melalui recording yang pertama, lalu melalui live streaming, dan semuanya itu karena dukungan daripada Bapak Ibu Presbiter, para warga jemaat, juga para donatur yang boleh memberikan sumbangsinya, baik melalui doa, material, atau segala sesuatu yang boleh mendukung terciptanya ibadah di GPIB Sejahtera. Oleh sebab itu malam ini kita mau bersyukur bahwa semuanya itu karena kasih dan karunia Tuhan, kita boleh berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, dan kita masih bisa melakukan ibadah hari Minggu, bahkan ibadah Rabu yang boleh kita laksanakan walaupun masuk di tengah-tengah tahun, tapi semua itu bisa kita lakukan dengan baik. Ya memang kalau mau bilang kurang enak, rasanya memang kurang enak. Banyak juga jemaat yang bercerita bahwa nonton di televisi itu seperti kita nonton film, gak ada rasanya. Tapi ya situasi yang membuat kita seperti ini, dan mungkin ini yang juga Tuhan boleh izinkan terjadi buat kita, supaya kita di situasi apapun kita masih terus tetap bertahan. Seperti tema kita di HUT kemarin yang akan dilaksanakan perayaannya nanti tanggal 29, bahwa tetap setia sampai akhir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama kita, dan terima kasih juga untuk MJ yang selalu membimbing kita, dan para presbiter yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bergandengan tangan supaya kita terus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Penatua Roli Siahaya yang telah memberikan kata sambutan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan masuk dalam ibadah. Selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan penutupan ibadah keluarga yang merupakan ibadah keluarga terakhir di tahun 2020. Dan kita diajak menghayati tema sesuai dengan bacaan Sabda Bina Umat, hidup berguna bagi manusia. 2 Korintus 5 ayat 11
sampai dengan 15. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan keluarga yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Untuk itu mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan namanya. Malam ini kami datang menghampiri hadirat Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk bimbingan, pimpinan, penyertaan, serta pemeliharaan Tuhan kepada kami. Malam ini kami datang kembali untuk beribadah kepadamu Bapa. Dalam rangka kami akan mengakhiri kegiatan pelayanan kami di tahun 2020. Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal hingga kesudahannya nanti dengan pimpinan Roh Kudus-Mu saja, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Benyamin Lohana Pesi yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati beliau dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan disampaikan akan memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur berbalas-balasan, Mazmur 62 ayat 6 sampai yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Allah ialah tempat perlindungan.
Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan satu pujian duet yang disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang disampaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kekuatan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Di malam ini ya Tuhan, kembali kami menghayati makna dan arti dari kehidupan kami. Kami menyadari memasuki tahun 2020 ada banyak peristiwa yang mewarnai kehidupan kami. Terlebih lagi di dalam persekutuan kami.
ibadah keluarga kami hampir 7 bulan memasuki 8 bulan kami tidak dapat berjumpa dengan warga jemaat di setiap keluarga di Jemaat GBB Sejahtera oleh karena pandemi COVID-19. Dan kami pun diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga melalui siaran-siaran rekaman yang sampai di rumah-rumah kami dapat menyapa, kami dapat juga berjumpa melalui ibadah-ibadah keluarga yang disampaikan melalui online. Sehingga dengan demikian pemberitaan firman-Mu dalam kegiatan ibadah keluarga terus berjalan. Dan biarlah di malam ini kami kembali menghayati bahwa di tengah-tengah perjalanan dan pergumulan hidup kami, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari perjalanan kami. Dan bukti nyata Engkau menyertai kami sampai hari ini. Dan karena itu Tuhan, kami ingin kembali dikuatkan ketika kami akan memasuki minggu-minggu Adventus yang pada hari Minggu akan dimulai minggu depan ini. Kami percaya Tuhan akan membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu di saat kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, di saat kami kembali menghayati kebenaran sabda-Mu, sehingga kami semua dikuatkan dan dimampukan untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu, sehingga kami dibimbing, dituntun dalam kuasa Tuhan, dan kami boleh memberlakukan firman-Mu, di mana hidup kami tetap berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Dua Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pelayanan untuk Pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati
dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang menyaksikan siaran ini. Shalom. Tema kita berbicara hari ini hidup berguna bagi Tuhan. Hidup yang bagaimana? Itu menjadi pertanyaan pertama. Sehingga berguna bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali dalam konteks kehidupan kita yang saya katakan tadi, bahwa hampir 7 sampai 8 bulan ini kita merasakan bahwa pandemi Covid telah membuat semua perencanaan, semua apa yang sedang dan kita sudah rancang mulai memasuki tahun 2020 seakan-akan sirna. Bahkan hidup kita pun seakan-akan, kalau kita banding dengan pandemi Covid ini yang begitu gencar, dan hidup manusia itu sangat-sangat tidak bermanfaat. Kenapa? Covid yang tidak kelihatan tapi bisa membinasakan sekian banyak orang, bahkan jutaan. Kalau kita berbicara sudah ratusan juta, berbicara secara global. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman yang begitu penuh dengan pergumulan, kita juga berhadapan dengan tulisan Rasul Paulus yang kalau kita baca, kenapa dia katakan pertama kali dalam tulisannya ini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus berbicara seperti itu? Nah, kalau kita perhatikan dari pasal-pasal sebelumnya, khususnya pasal 4, dia berbicara bagaimana dia mengajak jemaat di Korintus supaya tidak tawar hati. Karena pengalaman Paulus yang dia sudah hadapi, menghadapi jemaat yang punya karakter-karakter yang sangat khas. Ya, sangat-sangat berbeda sekali dari jemaat-jemaat yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus. Karakteristiknya berbeda. Kenapa? Karena di jemaat itu ada yang sebagian mencari pujian, ada yang sebagian mengagungkan seseorang, ada yang sebagian bimbang, ragu-ragu, dan sebagainya. Dalam karakteristik berjemaat yang seperti ini, Rasul Paulus tidak pernah berhenti. Makanya dia mengatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu dalam pelayanan Allah. Dia mungkin sudah merasakan bagaimana melayani di jemaat Korintus yang punya karakteristik seperti itu. Kita baca di surat 1 Korintus itu kental sekali dengan perbedaan dan pada akhirnya hampir pada perpecahan. Dan karena itu Paulus melihat ada jemaat yang mulai tawar hati. Kenapa tadi? Mengikut Kristus ternyata bukan hal yang mudah, tetapi justru diperhadapkan dengan kesulitan. Dan Paulus mengajak jemaat Korintus di suratnya yang kedua ini, dia mau mengajak kembali apa yang dia sudah rasakan ketika dia berkata tentang makna hidup. Bahwa hidup itu biar bagaimanapun kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Kalimat ayat dari ayat terakhir bacaan sebelumnya, perikop sebelumnya, sebab kita tahu semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Siapapun dia, kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Dan kita akan melihat di sana apa yang sudah kita buat dan yang pernah kita lakukan di dalam dunia. Nah, Rasul Paulus dari saat itu makanya dia mau katakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada bagian lain dia ingin mengatakan hal yang lain lagi.
Sebab kasih Kristus menguasai kami. Kata menguasai ini dalam terjemahan bahasa aslinya itu lebih pada menekan dari segala sisi, tapi dalam pengertian positif, bukan dalam pengertian negatif. Dalam pengertian positif artinya kasih Kristus menguasai dari segala lini. Kita ingat tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Misalnya dia katakan, bagiku mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia bisa bersama Kristus. Tapi jika aku hidup, berarti aku harus berbuah. Jadi mana yang kupilih, aku tidak tahu. Itu yang disebut, yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena kasih Kristus menguasai dia. Sehingga dia tidak punya pilihan lain. Dia mati, dia merasa senang. Nah, kata dia katakan, dia mati, dia bersama Kristus. Tapi kalau dia hidup, berarti dia harus berbuah. Nah, tema kita mengatakan hidup yang berguna bagi Tuhan yang bagaimana? Itu menjadi pertanyaan pertama tadi. Nah, Paulus sudah mengatakan bahwa sejak perjumpaan dengan Kristus ada perubahan dalam hidupnya. Dahulu dia mau mencari mengagungkan nama. Caranya bagaimana? Tangkap semua orang Kristen banyak-banyak. Maka dia mulai namanya disegani oleh banyak orang. Namanya akan dipuji oleh pemerintah Romawi. Dan dia juga akan mendapatkan kedudukan. Itu yang dia mau kejar. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, maka semua yang dia cari dalam dunia itu dan kepuasan pribadinya hilang. Dia bilang, oh sudah lain lagi. Saya berjumpa dengan Kristus. Dia mengatakan begini, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itu penekanan Rasul Paulus. Dia mau katakan seperti itu, bahwa ketika dia berbalik dan berjumpa dengan Kristus, dia tidak lagi melihat kepada dirinya. Kenapa? Karena Kristus sudah menguasai dia. Nanti dia berhadapan dengan penderitaan, dia diseret, dia dituduh, dia dibawa dalam penjara di Filipi, dan seterusnya. Dia hadapi itu bukan dengan bersungut-sungut. Gak pernah dia bersungut-sungut dalam melayani Tuhan. Sehingga hidupnya Paulus bisa menjadi berguna. Kenapa? Kalau hari Minggu kemarin kita diajak bahwa hidup kita menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang, bersamaan dengan tema hari ini kita juga diajak bahwa hidup kita bisa berguna bagi Tuhan. Nah, itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus sebenarnya. Bahwa ketika kamu berjumpa dengan Yesus, sekarang hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam. Kalau kata pujian seorang penyanyi top itu kan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi seluruhnya dikuasai oleh Kristus. Jadi ketika dikuasai oleh Kristus, tidak ada lagi yang dia mau cari untuk mencari nama, kepentingan pribadi, bagaimana dia bisa selamat, bagaimana dia mau mencari segala sesuatu yang memuaskan, udah gak ada lagi. Yang ada bagaimana orang bisa memuji Tuhan. Dan karena itu ketika berhadapan seperti itu, ketika dia berjalan seperti itu, Rasul Paulus pun harus berhadapan dengan penderitaan dan pergumulan. Nah saudara, mari kita refleksikan apa yang kita mau lakukan. Ketika kita sudah lewati pengalaman hidup di mana pandemi COVID-19 ini terus menghantui kita. Dikatakan menghantui seperti hantu. Kenapa? Memang tidak berwujud. Dia tidak berwujud. Dia menyerang begitu tiba-tiba. Udah sakit, habis itu dan seterusnya. Dan akibatnya apa? Banyak kegiatan-kegiatan pelayanan kita yang harus tertunda. Di tahun 2020 ini, kita semua berkonsentrasi untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ini pengalaman, lalu kemudian bagaimana kita mau mencapai tema kita hidup berguna bagi Tuhan sekarang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan ini yang kemudian Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita semua. Memang bukan hal yang mudah ketika saudara dan saya untuk mengatakan, bagiku hidup untuk Kristus. Kita sudah mau mengatakan seperti itu ketika saudara dan saya
diperhadapkan dengan situasi seperti ini, mari kita melihat. Kalau kita melihat begini, mau maju salah, mau mundur salah, mau melayani salah, dan sebagainya. Kita semua diperhadapkan seperti itu. Sekali lagi saudara-saudara, juga kita tidak malu kemudian seperti orang-orang yang kehilangan percaya atau mulai kita menganggap sesuatu, kita lupa lagi dan artinya kita mengatakan, oh saya kuat, saya bisa dan seterusnya. Itu juga tidak baik. Ya. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari dalam masa-masa pandemi ketika kita mencoba merefleksikan dan melihat apa yang sudah kita lakukan. Dan ternyata setiap langkah pelayanan kita walaupun tersendat, walaupun juga kita melakukannya dengan rekaman, dengan live streaming, tapi jemaat tetap merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Hingga kita mengatakan semua yang ada pada hidup kita, semua yang kita gunakan, itu kita bisa gunakan untuk Tuhan. Talenta saudara dan saya semua kita harus akui. Ya, kalau kita mau coba berbalik flashback ke belakang begitu, kita lihat apa sih yang Tuhan gak buat dari hal yang sederhana. Dari kita semua kita coba satu demi satu, kita angkat warga jemaat semua, ayo kita ikut terlibat dalam sebagainya. Dari mulai ya semuanya dengan mencoba dan terus melakukan segala sesuatu, toh akhirnya kita bisa merasakan ternyata yang begini bisa berguna bagi Tuhan. Bukan karena kecilnya, dari hal yang terkecil kita lakukan, ternyata bisa bermanfaat untuk jemaat yang menyaksikan siaran. Dan makin lama berkat Tuhan gak pernah hilang dari pelayanan saudara dan saya. Itu yang kita rasakan di tahun 2020 yang penuh dengan tantangan. Nah sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita dan kita sudah siap. Ada hal yang lebih lagi di depan yang akan kita lakukan. Ibadah pengucapan syukur, kemudian Natal sudah di depan mata. Jelas saya mengingatkan kita semua, Natal tahun ini memang berbeda. Ya, berbeda kita semua. Kadang-kadang orang mulai bertanya, jadi bagaimana nih? Kita mau beli baju baru, kita nggak bisa ke gereja, iya kan? Beli baju baru supaya kita bisa pergi ke gereja. Nah sekarang gereja dibatasi. Nah, mulai berpikir kalau begitu kita nggak usah beli baju baru. Orang sudah mulai, kita di rumah saja, Natal di rumah dan seterusnya. Nah saudara, ini tantangan buat kita semua. Bukan soal saudara dan saya beli baju baru, bukan saudara dan saya mempersiapkan segala sesuatu, bukan. Tapi dalam pandemi COVID-19 ini kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Bagaimana hidup kita bisa berguna bagi Kristus. Itu penekanan. Ya, bukan berarti kemudian Bapak Ibu lalu bilang sama anak-anak, tuh Pak Pendeta bilang gak usah beli baju baru karena gak mungkin kita Natalan di gereja. Bukan begitu, nanti di ujung-ujungnya pendeta juga yang disalahin ya. Nah, jadi jangan bilang begitu, sesuai dengan firman Tuhan. Enggak. Artinya saya mau katakan apapun yang kita rasakan Natal tahun ini memang berbeda dengan tahun yang lalu, tahun-tahun yang kemarin. Tapi kita mulai diajak, mari di masa-masa pandemik kita memasuki Minggu Advent pada hari Minggu nanti, itu berarti kita menghayati kembali bagaimana kita bisa berguna bagi Tuhan, hidup saudara. Jangan anggap hidup kita tidak bermanfaat karena kita tidak bisa melakukan apapun. Saudaraku, lakukan yang kecil. Maka ketika lakukan yang kecil itu saudara tidak hanya memuaskan diri pribadi, mencari nama atau mempopulerkan diri pribadi, tapi mari kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, sekali lagi atas nama pribadi dan Ketua Majelis Jemaat saya mengucapkan terima kasih untuk semua bantuan para presbiter, semua multimedia yang sudah membantu sehingga pelayanan kita di tahun 2020 ini di tengah-tengah kesulitan apapun, ternyata Tuhan masih mau supaya hidup kita berguna. Jangan hanya karena pandemi, kemudian saudara dan saya tidak memanfaatkan talenta saudara. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, sekalipun harus melewati penderitaan yang panjang. Percayalah, Kristus sudah mati untuk saudara dan saya. Mari kita memberi hidup kita berguna juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda iman, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya, yang mau belajar mendengar iman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda iman, haleluya. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doxologi. Mari kita berdoa. Malam ini kami sujud menyembah di rumah-Mu yang kudus. Malam ini kami merefleksikan kembali bahwa hidup kami tetap berguna bagi Tuhan. Sekalipun pandemi Covid terus menghantui perjalanan hidup kami yang hampir kurang lebih memasuki bulan ke-8 ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sekalipun masih banyak kelemahan dan kekurangan kami. Ketika Tuhan menginginkan kami terus menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang. Terlebih lagi dalam pergumulan kami pandemi COVID-19 ini di dalam pelayanan di Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta ini. Kami harus beribadah di rumah, kami harus mengikuti kegiatan-kegiatan di rumah, dan semuanya dilakukan di rumah. Tuhan, terkadang kerinduan warga jemaat-Mu untuk kembali bersekutu begitu tinggi dan besar, sehingga kami semua ingin sekali berjumpa sebagai warga jemaat. Ingin sekali kami disapa dan saling menyapa jika kami berjumpa dengan warga jemaat. Tetapi kerinduan itu terus kami upayakan. Kami bertahan agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Justru kami menaikkan syukur karena kami boleh beribadah bersama keluarga yang mungkin hampir sekian waktu lamanya kami tidak pernah beribadah bersama keluarga. Kini Tuhan, kembalikan kami di tengah-tengah keluarga untuk kembali saling menguatkan, supaya keluarga-keluarga yang menjadi cikal bakal gereja-Mu di kemudian hari, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan, bahkan penderitaan sekarang ini, terkadang bisa membuat banyak warga jemaat-Mu yang tawar hati oleh karena situasi dan kondisi yang seperti ini, ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami sekarang datang dalam sujud dan menyembah di hadapan-Mu sambil mengucap syukur bahwa di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini, ternyata tangan Tuhan selalu menghadirkan berkat-berkat yang terindah. Sehingga jemaat-Mu dalam melakukan siaran-siaran secara online semakin kami upayakan untuk terus dikembangkan, sebagaimana Tuhan sudah karuniakan berkat-Mu yang terindah. Mulai dari hal yang sederhana, sampai Tuhan begitu banyak berkat-Mu bagi kami, dan kami bisa melakukan bukan hanya sifat rekaman, tetapi juga live streaming kami lakukan dalam ibadah-ibadah hari Minggu, bahkan ibadah malam. Dan itu semua kami lakukan supaya kami bisa hidup kami berguna bagi Tuhan, berguna bagi banyak orang. Karena Tuhan sudah memberikan diri-Mu untuk kami. Dan kami diajar untuk tidak lagi mengutamakan diri sendiri, tetapi kami justru diajak untuk lihat kepentingan orang banyak yang diutamakan. Terima kasih Bapa di surga, melalui firman-Mu malam ini kami mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami yang sudah Tuhan sertai, baik ibadah keluarga, pelkat,
dan semuanya yang boleh kami lewati secara perlahan-lahan tapi pasti, sehingga kami benar-benar mempersiapkan kegiatan-kegiatan kami di tahun 2021 yang dalam waktu dekat kami juga akan lewati semuanya ini Bapa, dan memasuki tahun rahmat Tuhan. Kami juga mau berdoa pada malam ini Tuhan untuk persiapan panitia pelaksana hari ulang tahun ke-35 GPIB Jemaat Sejahtera DKI Jakarta. Tuhan berkati panitia dalam pelaksanaannya, mempersiapkan puncak acara pengucapan syukur tanggal 29 November yang akan datang, yang akan dilakukan dalam kebersamaan dan kesederhanaan, sehingga kami tetap melakukan apa yang diatur oleh pemerintah kami, yaitu protokol kesehatan, sehingga kami benar-benar menjaga gerejamu ini Tuhan dalam lindungan Tuhan Yesus, dan Kau berkati panitia dalam upaya mempersiapkan semuanya, baik dari pelayan firman, semua paduan-paduan suara, ke-6 pelkat yang ada, demikian juga pianis, organis, pemandu lagu, multimedia, penanggung jawab sound system, koster dan keamanan yang akan terlibat di dalam upaya mempersiapkan rangkaian acara ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk cuaca yang akan Tuhan berikan. Kami mohon Tuhan berikan yang terbaik di pandangan Tuhan, sehingga umat-Mu boleh menikmati ibadah pengucapan syukur pada tanggal 29 November yang akan datang dalam terang kasih Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan kami memasuki minggu-minggu Advent. Itu berarti kami akan mempersiapkan hari yang kami boleh katakan sebagai hari kebahagiaan bagi kami, datangnya Sang Juru Selamat. Kami boleh mengingat dan merayakannya dalam kesederhanaan di tahun yang kami lewati, yang kami jalani ini ya Bapak. Raya Natal Jemaat tanggal 29 Desember yang akan datang, yang akan dipersiapkan oleh panitia pelaksana, Tuhan juga berkati. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti ini, kami tetap memohon lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik di rumah sakit maupun yang di rumah. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan dari sektor 1 sampai 5. Kami berdoa untuk para diakan penatua. Kami mau berdoa juga untuk unit-unit misioner. Kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pegawai kantor gereja, koster dan keamanan. Kami menyerahkan semua unsur dan fungsi yang ada di jemaat GPIB Sejahtera ini ya Bapak. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk segala persiapan-persiapan kami dalam penyusunan program-program kerja kami di tahun 2021-22. Biarlah kami mempersiapkannya dengan baik untuk kami siap menyongsong masa depan kami dengan kekuatan dari Tuhan. Kami menyerahkan akan jemaat-Mu juga Tuhan dalam pergumulan di tengah keluarga maupun pribadi, karya pekerjaan mereka, maupun jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa untuk para presbiter yang hadir malam ini. Diberkatilah kami semua ya Bapa. Demikian juga pemandu lagu, organis, penanggung jawab sound system, bahkan juga multimedia, dan seluruh warga jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di rumah-rumah. Tuhan Yesus berkati. Demikian juga dengan duet yang boleh dinaikkan pujian bagi nama Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Puji-pujian yang mereka nyatakan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sertai kami semua. Inilah doa syafaat kami. Inilah syukur kami Tuhan di tahun 2020 ketika kami mengakhiri kegiatan ibadah keluarga dan pelkat-pelkat yang ada di Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta malam ini. Kami mempersiapkan seluruh rangkaian acara kami selanjutnya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami mau serahkan doa dan syukur kami di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 52 ayat 11 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita bernyanyi dari KK 476 ayat 1 dan 3. bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat Tuhan,
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kepadamu kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kami akan menyampaikan informasi dalam rangka hari ulang tahun GPIB Jemaat Sejahtera yang ke-35 akan diadakan ibadah syukur pada hari Minggu 29 November jam 17. Tempat di GPIB Sejahtera. Untuk itu setiap sektor akan dibatasi hanya 12 orang yang bisa hadir dalam ibadah syukur perayaan HUT GPIB Sejahtera yang ke-35 tersebut. Jadi mohon perhatian Korsek dan Wakorsek untuk mendata jemaatnya yang akan hadir dalam perayaan HUT GPIB Sejahtera yang ke-35 tersebut. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita akan kembali berkarya dan biarlah hidup kita tetap berguna bagi Kristus dimanapun saudara dan saya berada. Jalan mulia tetap berakinilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian dari malam ini sampai selama-lamanya. Amin.
kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.